Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah, karya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau merupakan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Mekah Al-Mukarramah. Banyak santri-santri beliau yang berasal dari Indonesia, dan beliau wafat pada tanggal 29 Oktober tahun 2004, kota Mekah, Arab Saudi. Dituliskan dalam kitab beliau, bahwasanya pada suatu malam ketika Nabi Muhammad berada di Hijr Ismail, dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, Sayyiduna Hamzah dan sepupu beliau, Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil datang menghampiri beliau, lalu membawa beliau ke arah sumur Zam-Zam. Setibanya di sana kemudian mereka merebahkan tubuh Rasulullah untuk dibelah dada beliau oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain disebutkan, pada suatu malam terbuka atap rumah Nabi Muhammad, kemudian turun malaikat Jibril, lalu Jibril membelah dada beliau yang mulia sampai di bawah perutnya, lalu Jibril berkata kepada Mikail, "Datangkan kepadaku nampan dengan air Zam-Zam, agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Dan perlu diketahui, bahwa penyucian ini bukan berarti hati Nabi itu kotor. Justru Nabi sudah diciptakan dengan hati yang paling suci dan mulia. Hal ini tidak lain untuk menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, dan untuk lebih memantapkan dan menguatkan hati beliau. Karena akan melakukan suatu perjalanan yang luar biasa dan penuh hikmah, serta sebagai kesiapan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hati beliau yang mulia lalu menyucinya 3 kali. Dan didatangkan satu nampan emas, dipenuhi hikmah dan keimanan. Lalu dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu, dan kepasrahan penuh kepada Tuhannya. Setelah itu disiapkan untuk baginda Nabi binatang buruk lengkap dengan pelana dan kendalinya. Binatang ini berwarna putih, letakkan telapak kakinya sejauh pandangan matanya. Jika turun dia mengangkat kedua kaki depannya, dan diciptakan dengan 2 sayap pada sisi pahanya untuk membantu kecepatannya. Saat hendak menaikinya, Nabi Muhammad merasa kesulitan, maka Jibril meletakkan tangannya pada wajah buruk sembari berkata, "Wahai buruk, tidakkah kamu merasa malu, karena tidak ada seorang pun yang menaikimu yang lebih mulia daripada dia, yaitu Nabi Muhammad?" Buruk merasa malu sehingga sekujur tubuhnya berkeringat. Setelah tenang, naiklah Rasulullah ke atas punggungnya, dan sebelum beliau sudah banyak para anbiya yang menaiki buruk ini. Dalam perjalanan, Jibril menemani di sebelah kanan beliau, sedangkan Mikail di sebelah kiri. Mereka terus melaju mengarungi alam semesta yang penuh keajaiban dan hikmah, dengan petunjuk dan rahmat Tuhannya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Lantas malaikat Jibril berkata, "Turunlah di sini dan sholatlah." Setelah beliau sholat, Jibril berkata, "Tahukah Anda di mana Anda sholat?" "Tidak," jawab beliau. Jibril berkata, "Anda telah sholat di tempat yang bernama Madinah, dan kesanalah nanti Anda akan berhijrah." Kemudian buruk berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Secepat kilat dia melangkahkan kakinya, dan sejauh pandangan matanya, tiba-tiba Jibril berseru, "Berhentilah dan turunlah wahai kekasihku, serta sholatlah di tempat ini." Setelah sholat dan kembali ke atas buruk, Jibril memberitahukan bahwa beliau telah sholat di Madian, di sisi pohon, di mana dahulu Musa bernaung di bawahnya, dan beristirahat saat dikejar-kejar tentara Fir'aun. Dalam perjalanan selanjutnya Nabi Muhammad turun di Tur Sina, sebuah lembah di Syam, tempat di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Tuhannya, dan beliau pun sholat di tempat itu. Kemudian beliau sampai di suatu daerah yang tampak kepada beliau istana-istana Syam. Beliau turun dan sholat di sana. Kemudian Jibril memberitahukan kepada beliau dengan berkata, "Anda telah sholat di Baitul Laham," yakni tempat dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beliau melihat dari bangsa jin yang mengejar beliau dengan semburan api. Kemudian Jibril berkata, "Tidakkah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Jika Anda baca maka akan memadamkan api dari jin itu, dan berbalik kepada wajahnya."
Kemudian Jibril memberitahukan doa tersebut kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi langsung membaca doa tersebut. Lalu api tersebut langsung berbalik dan membakar jin itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya bertemu dengan suatu kaum, yang menanam benih pada hari itu, dan langsung tumbuh besar dan dipanen hari itu juga. Dan begitu seterusnya. Melihat keanehan ini beliau bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para mujahid, orang yang mati membela agama Tuhannya, dan kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali." Lalu beberapa saat kemudian, beliau mencium bau wangi semerbak. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, bau wangi apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya Masyitoh, wanita yang menyisir anak Fir'aun, dan anak-anaknya." Masyitoh adalah tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Dia merupakan seorang perempuan yang sangat kuat imannya. Karena hal itu dia dan keluarganya dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang sangat kejam, yaitu dilempar ke dalam wajan yang besar yang berisi minyak yang sangat panas. Dan karena hal itulah dia diberikan keistimewaan seperti ini. Kemudian di tengah perjalanan, beliau juga bertemu dengan sekelompok kaum, yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri, sampai hancur. Setiap kali hancur kepala mereka itu, kemudian kembali lagi, seperti semula, dan begitu seterusnya. Jibril menjelaskan, bahwa mereka adalah manusia, yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kemudian beliau juga bertemu sekelompok kaum, yang di hadapan mereka ada daging yang baik dan yang sudah matang. Sementara di sisi lain, ada daging yang mentah lagi busuk. Tapi ternyata, mereka lebih memilih untuk memakan daging yang mentah lagi busuk itu. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka?" Mereka adalah manusia yang sudah mempunyai istri yang halal, tapi mereka justru berzina dengan wanita yang lain. Dan begitu pula mereka adalah para wanita, yang mempunyai suami yang halal, tapi justru dia mengajak laki-laki lain untuk berzina dengannya. Ketika beliau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil beliau dari arah kanan. "Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu agar kamu melihat aku." Tapi Nabi tidak memedulikannya. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa itu adalah panggilan Yahudi. Seandainya beliau menjawab panggilan itu, maka umat beliau akan menjadi Yahudi. Begitu pula, beliau mendapat seruan yang serupa dari sebelah kirinya, yang tidak lain itu adalah panggilan Nasrani. Akan tetapi dengan petunjuk Allah, Nabi Muhammad tidak menjawabnya. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang wanita dengan segala perhiasan di tangannya dan di seluruh tubuhnya. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku." Tapi Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Jibril berkata, "Itu adalah wujud dari dunia. Jika seandainya Anda menjawab panggilannya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat mereka." Dan demikianlah perjalanan ditempuh oleh beliau dengan ditemani Jibril dan Mikail. Begitu banyak keajaiban dan hikmah yang beliau temui dalam perjalanan itu. Sampai akhirnya beliau berhenti di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Beliau turun dari buruk lalu mengikatnya pada salah satu sisi pintu masjid, yakni tempat di mana biasanya para nabi mengikat buruk di sana. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid bersama malaikat Jibril, dan masing-masing sholat 2 rakaat. Setelah itu sekejap mata, tiba-tiba masjid sudah penuh dengan sekelompok manusia. Ternyata, mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian dikumandangkan azan dan iqamah. Lantas mereka berdiri bersaf-saf, menunggu siapakah yang akan mengimami mereka. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi Muhammad lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian mereka semua sholat 2 rakaat, dengan Rasulullah sebagai imam. Setelah itu, Rasulullah merasa haus lalu Jibril membawa 2 wadah berisi khamar dan susu. Rasulullah memilih wadah yang berisi susu, lantas meminumnya. Jibril pun berkata, "Sungguh, Anda telah memilih kefitrahan, yaitu al-Islam. Jika Anda memilih khamar, niscaya umat Anda akan menyimpang dan sedikit yang mengikuti syariat Anda." Kemudian setelah beliau menyempurnakan segalanya, maka tiba saatnya beliau melakukan Mi'raj, yakni naik bersama Jibril menembus langit satu persatu, sampai akhirnya berjumpa dengan Sang Pencipta.